Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, untuk hari ini yang masuk 4 orang ya, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, khairan Ustazah. Kaifa halukum ya Ustazah? Bi khairin walhamdulillah, Idon. Yang lain bagaimana? Alhamdulillah baik. Naam, Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin itu Ad-Darsul Ashir ya. Ad-Darsul Ashir. Pelajaran yang ke-10. Ada hiwar panjang sekali. Nah, di pelajaran ke-10 kemarin itu kita mempelajari tentang dhamir muttasil. Kata ganti yang bersambung yang digunakan untuk orang ketiga. Ya, seperti kaki, kemudian hu, ha, dan ya yang berarti untuk dhamir ana seperti ismi Muhammad. Nah, ismi itu berarti namaku. Namaku menunjukkan kepemilikan. Kemudian ada juga zamili, temanku. Zamili, temanku. Kemudian ada ismuhu, namanya. Masmuhu, siapa namanya? Ya, seperti itu. Kemudian ada juga untuk dhamir anta seperti malu gotuka, malu gotuka ya Muhammad, malu gotuka, apa bahasamu, wahai Muhammad. Kemudian Muhammad menjawabnya dengan lugoti al-urdiyah, lugoti al-urdiyatu. Ya, bahasaku adalah bahasa al-Urdu. Bahasa al-Urdu itu digunakan di negara India ya. Kemudian juga bisa untuk domir huwa. Jadinya malu gotuhu, malu gotuhu. Ya, seperti yang dikatakan Hamid ya di hiwarnya. Yang menanyakan tentang bahasa yang dipakai oleh Hamzah. Wa Hamzatu malu gotuhu, lugotuhu al-Yabaniyatu. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Kemudian di percakapan selanjutnya ada Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwaiti. Aina abuka ya Muhammad? Di mana ayahmu wahai Muhammad? Ini untuk domir anta, abuka. Kalau anti berarti abuki. Ya. Ka itu untuk domir anta, ki untuk domir anti. Kemudian hu, domir huwa, ha, domir hiya. Kalau ya itu berarti untuk domir ana. Ya. Kita kemarin sudah masuk ke tamarinnya. Tamarin satu sudah, tamarin dua juga sudah, tiga sudah, empat sudah, lima sudah. Kemudian kita masuk ke tamrin yang keenam. Iqra, bacalah.
Ada li, laka, lahu, laha. Ya. Li itu milikku, laka itu milikmu, milikmu untuk kamu laki-laki, anta ya. Lahu miliknya laki-laki atau gua. Laha miliknya perempuan. Nah, yang pertama ada kalimat li ukhtun wahidatun. Li ukhtun wahidatun. Aku mempunyai seorang saudara perempuan, seorang saudara perempuan. Jadi saudara perempuannya hanya satu. Kemudian ada yang kedua, alaka akhun, apakah kamu laki-laki ini, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? La, mali akhun. Tidak, aku tidak memiliki saudara laki-laki. Kemudian yang ketiga ada ukhti laha tiflun saghirun. Saudara perempuanku memiliki laha, dia memiliki tiflun saghirun, seorang anak kecil, seorang anak yang masih kecil. Kemudian yang keempat ada zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili temanku. Temanku memiliki temanku dia memiliki akhun seorang saudara laki-laki dan ukhtun seorang saudara perempuan ya. Baik. Di dalam kurung ada kata nakulu indi kitabun wa nakulu li akhun la nakulu indi akhun. Ya, kalau indi itu dan li itu sama-sama digunakan untuk menunjukkan kepemilikan ya. Kalau indi itu lebih lebih ke artinya indi itu lebih ke ada ada indi kitabun. Aku punya buku. Tapi seperti menunjukkan ada padaku sebuah buku. Nah, atau bisa juga menunjukkan keberadaan suatu benda yang sedang berada di dekat kita. Indi, indi kitabun. Nah, bukunya itu berada di dekatnya orang yang sedang berbicara itu berarti. Tetapi, tetapi walaupun indi itu bisa berarti bukunya ada di dekat dia, tetapi belum tentu buku itu adalah milik miliknya, milik orang yang berbicara tadi. Indi kitabun. Ada padaku sebuah buku. Nah, bukunya itu belum tentu bukunya orang yang berbicara. Kemudian wanakulu li akhun la nakulu indi akhun. Nah, kalau akhun itu kan ini ya. Li itu lebih menunjukkan ke kepemilikan yang sebenarnya. Kepemilikan yang sebenarnya atau kepemilikan abadi seperti Ahon itu kan ya kita punya saudara laki-laki ya
tetap punya kan walaupun sampai besok gitu. Lebih menunjukkan ke kepemilikan abadi atau sebenarnya kalau li. Kalau indi itu belum tentu miliknya, tapi ketika saat itu benda itu ada di dekatnya orang yang berbicara. Ya, bisa dipahami penjelasannya? Naam Ustazah. Ya, kita lanjut ke tamrin yang ketujuh. Ma'a. Nah, di sini kita belajar tentang ma'a. Ada 6, oh ada beberapa kalimat ya ini banyak ya. Yang pertama ada kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kemudian yang kedua, dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Kemudian ada jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Kharaja artinya keluar, dhahaba pergi, jalasa duduk. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Man ma'aka ya Aliyu. Man ma'aka ya Aliyu. Ma'i zamili. Ma'i zamili. Aminatu ma'aha zawjuha. Aminatu ma'aha zawjuha. Aminah sedang bersama dengan suaminya. Kemudian yang keenam, kharaja abi minal baiti. Ayahku keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu. Siapa yang keluar bersamanya? Kharaja ma'ahu ami. Kharaja ma'ahu ammi. Yang keluar bersama ayahku adalah pamanku. Kemudian ada baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Ada abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Kemudian ada akhun. Kata akhun ketika bersambung dengan dhamir mutasil, kata ganti bagi orang ketiga anta. Oh, tidak. Kata sambung dhamir mutasil anta. Tapi menunjukkan kepemilikannya. Akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Nah, kalau kita lihat yang kalimat pertama ya. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Ma'a Khalidin. Bersama Khalid. Nah, kenapa Khalidin bukan Khalidun atau Khalidan? Kenapa Khalidin? Karena Khalid ini diidhofahkan ke ma'a. Maka isim setelah ma'a itu majrur. Majrur berharakat kasroh. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kemudian dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Isim setelah ma'a itu majrur ya.
Kemudian yang selanjutnya juga setelah yang ke-8. Nah, yang ke ada beberapa contoh lagi ini. 5 kalimat di bagian nomor 8. Ada abi wa ummi fil baiti. Abi wa ummi fil baiti. Oh ya, perhatikan penulisan pada kata abi dan akhun. Abun, abun dan akhun. Abun terdiri dari alif dan ba. Akhun juga alif dan kha. Tetapi ketika bersambung dengan domir seperti ka ini, abu ka, setelah ba menjadi terdapat huruf waw karena sudah kaidahnya ya. Kaidahnya seperti itu. Abun. Abun dan akhun itu termasuk asmaul khamsah. Ya, kita masih jauh ya mungkin pembahasannya tentang itu. Jadi ada kaidah khusus untuk abun dan akhun. Kalau baitun ya, baitun kita lihat bersambung dengan domir ka, tetapi tidak ada wawunya ya, seperti biasa. Ba, ya, ta, kemudian kaf. Baituka. Dari baitun, baituka. Nah, ketika abun dan akhun ini penulisannya terdapat wawunya. Wow, karena ini marfu ya, marfu. Harokat dhammah. Jadi kita tambahkan waw ketika akan disambungkan dengan domir. Abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Nah, ketika di domir anak, ayahku untuk menunjukkan kata ayah, baknya tidak perlu diberi imbuhan dengan wow, cukup seperti biasa kemudian ditambahkan dengan ya, abi seperti itu. Kemudian akhun juga sama seperti itu. Akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami penjelasannya? نعم أستاذة. Ya. Kemudian kita lihat di contoh kalimatnya. Yang pertama ada abi wa ummi fil baiti. Ayahku dan ibuku di dalam rumah. Aina abuka ya Hamidu? Di mana ayahmu wahai Hamid? Dhaba ila suqi. Dhaba ila suqi. Kemudian yang ketiga ada a'akhuka tabibun. A'akhuka tabibun. Apakah saudara laki-lakimu itu seorang dokter? La, huwa mudarrisun. Tidak, dia adalah seorang guru. Zainabu fir riyadhi. Fir riyadhi. Zainabu fir riyadhi. Akhuha fit ta'ifi wa abuha fil madinatil munawwarah. Zainabu fir riyadhi. Zainab berada di Riyadh. Akhuha fit ta'ifi. Saudara laki-lakinya Zainab, ha ini kembali ke Zainab. Zainab Anas maka makai ha. Saudara laki-lakinya fit Ta'ifi di kota Taif.
Wa abuha fil Madinatil Munawwarah. Dan ayahnya Zainab, ayahnya berada di Madinah Munawwarah. Hadha talibu abuhu wazirun. Hadha talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Wa akhuhu tajirun kabirun. Hmm. Kemudian selanjutnya ada Dhahaba akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Dhahaba akhi dhahaba akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Saudaraku, saudara laki-lakiku pergi ke sekolah dan ayahku telah pergi ke kampus, ke universitas. Ya. Kemudian yang kesembilan, Muhammadun. Ada beberapa nama-nama, ya ini nama-nama mudzakkar, nama-nama seorang laki-laki. Nama-nama seorang laki-laki. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Ya, ini diakhiri dengan domah tanwin ya semuanya ini. Yang baris pertama, 5 nama pertama. Kemudian yang baris bawahnya ada Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu, Ikrimatu. Nah, ini nama-nama mudzakkar semua ya. Tetapi kenapa? Kenapa Muhammad? Kenapa 5 baris yang pertama? 5 nama di baris pertama tadi berakhiran dengan domah tanwin dan 5 nama setelahnya hanya berakhiran dengan domah. Kenapa? Karena 5 baris pada baris pertama, 5 nama. 5 nama pada baris pertama ini nama mudzakkar dan lafadznya mudzakkar. Muhammad, Khalid, Hamid, Abbas, sama Mahmud itu kan nama-nama untuk laki-laki ya. Dan lafadznya pun mudzakkar karena tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Tetapi 5 nama setelahnya ada Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu, itu lafadznya berupa muannas ya. Lafadznya berupa muannas, tak marbutoh, berakhiran dengan tak marbutoh, tetapi maknanya mudzakkar karena nama-nama ini digunakan untuk seorang laki-laki ya, nama-nama laki-laki. Lafadznya muannas. Kita kemarin telah menyinggung sedikit ya tentang isim wiru munsharif yang bagian nama muannas seperti Aisyatu, kemudian Fatimatu, ya seperti itu. Zainabu juga, walaupun lafadznya mudzakkar, tetapi namanya muannas. Nah, isim mamnu'un minas sorfi. Isim mamnu'un minas sorfi itu salah satunya adalah isim muannas. Baik, walaupun secara ada 3 ya, yang entah itu yang pertama, baik itu lafadznya maupun maknanya itu mu'annas seperti Aisyatu, kemudian Fatimatu. Nah, seperti itu maka tidak boleh tanwin. Kaidah isim wairu munsorif atau ismun mamnu'un minas sorfi. Nah, itu kaidahnya tidak bisa berharokat tanwin dan tidak bisa berharokat kasroh.
Nah, yang pertama ada isim mu'annas. Isim mu'annas itu yang seperti apa? Isim mu'annas yang pertama, isim mu'annas yang lafadz dan maknanya berarti perempuan. Berarti menunjukkan mu'annas seperti Aisyatu, Fatimatu. Dua kata ini diakhiri dengan tak marbutoh yang menunjukkan secara lafadz yaitu mu'annas dan artinya pun juga mu'annas karena digunakan untuk nama perempuan. Kemudian yang kedua ada isim yang eh, lafadznya mudzakkar tapi maknanya muannas. Nah, ini juga termasuk dari ismun mamnu'un minas sorfi. Lafadznya mudzakkar tetapi bermakna muannas. Contohnya apa? Nama seseorang ya. Contohnya Maryam, Maryamu. Maryam itu nama perempuan tetapi lafadznya mudzakkar. Kemudian ada Hindun. Hindun juga bisa ya. Hindun. Nah, dua kata ini muannas mudzakkar tetapi bermakna muannas. Kemudian yang ketiga ada lafadznya muannas tetapi bermakna mudzakkar. Seperti yang kita bahas sekarang ini. Lafadznya muannas tetapi bermakna mudzakkar. Ada Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyah dan Ikrimah. Nah, ini termasuk isim ghairu munsharif atau ismun mamnu'un minas sorfi yang tidak bisa berharokat tanwin dan tidak bisa dikasroh. Ya, sampai sini bisa dipahami. Bagaimana penjelasannya bisa dipahami? Halo, maaf ini semua hadir ya. Tiga orang ini ada semua sedang menyimak. Ya, kita baca kita masuk ke latihan soalnya ya. Latihan. Ada Iqra al-asma al-atiyata wadbit awakhiraha. Bacalah nama-nama berikut ini, kemudian berilah harokat akhir. Khalidun. Khalidun bukan ismun mamnu'un minas sarfi. Khalidun Hamzatu. Nah, Hamzatu ini mamnu'un minas sarfi. Kemudian Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Talhatun. Hmm, Talhatu. Talhatu. Ya. Siapa yang mau mencoba membaca yang pertama? Anda coba Ustazah. Tafadhali. Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Talhatu.
Maaf, bisa diulangi sekali lagi karena suaranya ini ya, terputus-putus tadi. Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Walhatu. Iya, benar. Kemudian yang kedua siapa yang membaca? Ada Ummu Abidar dan Ukti Aisyah. Baik, Ustazah Ana yang baca ya. Tafadholi. Khalidun, Hamzatun, Amarun, Anasun, Muawiyatun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatun, Hamidun. Hamidun. Ha- Hamidun, Usama, Usamatu, apa nih? Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Tolhatu. Iya, baik. Kemudian yang terakhir Uti Aisyah. Ya, kita masuk ke akhir dari bab ini ya. Al-kalimatul jadidah. Ada kosakata baru yang kita pelajari di bab ke-10, di pelajaran ke-10 ini. Ada az-zamilu. Az-zamilu artinya apa? Teman, teman Ustazah. Ya, teman ya, laki-laki ya, teman laki-laki. Kemudian az-zawju. Suami. Ya, suami. Wahidun, Satu. fata. Pemuda. Fata apa artinya fata? Pemuda Ustazah. Seorang pemuda. Iya, pemuda ya, seorang pemuda. Kemudian kalau ma'ah, Bersama. iya, bersama. Ya, ma'ah itu artinya bersama. Kemudian ada tiflu. Anak kecil. Anak kecil. Kemudian al-kuwaitu. Kuwait. Negara itu Ya, Ustazah. iya negara Kuwait ya, negara Kuwait. Kemudian ada al-lughatu. Oh, di sini tidak ada di buku. Oh, di buku hanya sampai Kuwait. Iya Ustazah. Naam. Oh iya, kalau begitu kita murojaah juga di bab yang kemarin ya. Ada al-mirwahatu. Apa al-mirwahatu? Kipas angin. Iya, kipas angin. Ada al-mustausofu. Mustausofu apa kemarin? Susu. Rumah sakit. Mustausofu itu klinik ya, klinik. Kalau al-mustashfa, Oh, Mustasofu, klinik, mustashfa, rumah sakit. Ustazah. iya, mustausofu klinik, mustashfa rumah sakit. Ya, benar. Kemudian Puskesmas syahirun, lagi masuk masuk apa Ustazah? syahirun. Syahirun apa artinya syahirun? Syahir. Belum dapat Ustazah. Syahirun artinya terkenal ya, kemarin ada beberapa.
di bab 9, di pelajaran ke-9. Syahirun artinya terkenal. Kemudian kalau hadun, Tajam. ya asikinu hadun. Pisau itu Pisau tajam. itu tajam. Ya, kita masuk ke pelajaran ke-11 sekarang. Ad-darsul hadiyah asyarah. Ad-darsul hadiyah asyarah. Pelajaran ke-11. Ada baiti. Baiti, rumahku, artinya rumahku. Kita temukan ada nas ya ini. Ada teks 2 paragraf berjudul Baiti, rumahku. Hada baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadihi ghurfati. Hadihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Wa hakibati tahtal maktabi. Nafidatu ghurfati maftuhun. Maftuhatun. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Kemudian yang paragraf kedua, hadhihi ghurfatu akhi wa tilka Nah, ghurfatu Faiza. ghurfatu Ada. ukhti ghurfatu akhi kabirun wa ghurfatu ukhti saghirun. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama al-matbahi. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adun. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirah. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Ya. Hada baiti, ini rumahku. Baiti amamal masjidi, rumahku berada di depan masjid. Amama depan. Dhorof zaman, dhorof makan ya, amama. Kemudian kalau amama depan, kalau khalfa apa? Belakang, Ustazah. Ya, belakang, khalfa belakang. Kemudian baiti jamilun, rumahku bagus. Fihi hadiqatun saghiratun. Di rumahku itu ada sebuah taman atau sebuah kebun yang kecil. Hadihi ghurfati. Ini ruanganku, ini kamarku. Hadihi karena ghurfah. Kita memakai kata tunjuk hadihi untuk mu'annas karena ghurfah. Ghurfati mu'annas ya. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Di dalam kamar itu ada jendela yang besar dan kipas yang bagus. Hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi. Ini ranjangku dan ini kursiku dan ini mejaku. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Jamku dan penaku dan bukuku berada di atas meja. Wa hakibati tahtal maktabi. Dan tasku di bawah meja. Nafidatu ghurfati, kenapa membacanya hanya nafidatu, bukan nafidatun? Karena nafidatu di sini berposisi sebagai mudhaf dan ghurfati mudhaf ilaihnya. Karena itu nafidatu ghurfati, jendelaku maftuhatun, terbuka.
Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Dan tilka, dan itu ruangan atau kamarnya saudara perempuanku. Ghurfatu akhi kabirun wa ghurfatu ukhti saghirun. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Ruangan atau kamar saudara laki-lakiku berada di depan kamarku dan kamar saudara perempuanku berada di depan dapur. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Aku memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama Usama. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adun. Dan aku memiliki seorang saudara perempuan namanya Su'ad. Su'ad. Jadi Su'ad itu nama perempuan ya. Abi wa ummi fitil ghurfatil kabirah. Ayahku dan ibuku di kamar yang besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi. Aku menyukai atau mencintai ayah dan ibuku, ayahku dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti, dan aku menyukai saudara perempuan, saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Ya, kita latih membaca ya 2 paragraf. 1 paragraf, 1 paragraf. Siapa yang membaca pertama? أنا coba Ustazah. Tafadhali. بيتي هذا بيتي بيتي أمام المسجد بيتي Afwan Ustazah, mau dibaca harokat akhirnya Ustazah? Iya. Baik Ustazah. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati fiha nafizatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Hadza sariri wa hadza kursiyyi wa hadza maktabi sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi wa haqibati tahtal maktabi nafizatun uh, uh, nafizatun ghurfati maftuhatun. Ya, yang kalimat terakhir ya, nafidatu ghurfati maftuhun. Nah, nafidatu ya, bukan nafidatun, karena nafidatu berposisi sebagai mudhof bagi ghurfati. Nah, nafidatu nafidatu itu mudhofnya, ghurfati mudhof ilaih. Nah, karena ghurfati ini ya, nafidatu itu mudhof dan mudhof itu cukup dengan tanpa tanwin ya kalau mudhof itu karena masih disambungkan dengan mudhof ilaihnya. Nah, ghurfati ini juga mudhof dan mudhof ilaih. Ghurfati, ghurfah, ghurfatu, ghurfat, ghurfah. Nah, itu mudhofnya. Kemudian ya di sini adalah mudhof ilaih. Jadi nafidatu itu mudhof, ghurfat, ghurfah itu mudhof ilaih dan dia mudhof juga. Selain sebagai mudhof ilaih, dia selain sebagai mudhof ilaih dari nafidah, kurfah ini juga mudhof bagi domir ya. Ya ini mudhof ilaih. Jadi bacanya nafidatu ghurfati maftuhatun. Ya. Untuk paragraf kedua, silahkan Uti Aisyah atau Ummu Abizar.
Kalau begitu, kita lanjut ke tamarin ya. Tamarin. Kita lanjut ke latihannya. Ada Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Ada beberapa contoh kalimat ya ini. Ada 5. Man fi hadzal baiti. Siapa yang ada di rumah ini? Fihi hamidun. Hamid di dalamnya. Hamid di dalamnya ada Hamid. Di dalam rumahnya tadi, hi, fihi, hi-nya ini kembali ke bait. Karena bait mudzakkar maka memakai hi. Fihi hamidun. Di dalamnya ada Hamid. Mada fil hadiqati. Apa yang ada di kebun? Fiha kitabi hakibah ya. Afwan. Mada fil hakibati. Apa yang ada di dalam tas? Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Di dalam tas, di dalam tasnya tadi, di dalamnya ada buku dan pena dan di dalamnya ada bukuku dan penaku dan buku tulisku. Kemudian yang ketiga, man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Man fil masjidil jami'atil an. Man fil man fi masjidil jami'atil an. Siapa yang ada di masjid kampus sekarang? Ma fihi ahadun. Ma fihi ahadun. Ma tidak ada fihi di dalamnya ahadun seorang pun. Tidak ada di dalamnya seorang pun di dalam masjid tadi ya. Maksudnya. Jadi di dalam masjid tidak ada orang. Kemudian yang kelima, man fi hadhil ghurfatu, man fi hadhil ghurfati, man fi hadhil ghurfati fihal mudiru. Di dalamnya ada seorang kepala sekolah. Kemudian ada Iqra lagi, bacalah. Uhibbu abi wa ummi. Kemudian ada uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu zamili, uhibbu ustadi, uhibbullaha, uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, uhibbul lughatal arabiyyata. Ya, uhibbu. Nah, uhibbu ini dari kata ahabba yuhibbu. Ahabba yuhibbu. Ahabba itu untuk dia laki-laki. Dia laki-laki mencintai atau menyukai apa? Ahabba itu. Kalau yuhibbu itu fi'il mudhari'nya. Ahabba itu fi'il madhi menunjukkan masa lampau. Kalau uhibbu, ahabba yuhibbu, yuhibbu itu fi'il mudhari'nya menunjukkan sekarang atau masa yang akan datang. Uhibbu. Uhibbu itu untuk domir ana. Ahabba, yuhibbu, uhibbu. Uhibbu itu dhamir ana, jadi aku menyukai. Seperti itu. Bisa difahami sampai sini? Belum Ustazah, bisa diulang Afan. Ya. Yang terakhir ini ya, yang ahabba yuhibbu. Ya, ya. Jadi, uhibbu itu artinya aku mencintai untuk dhamir ana. Aku mencintai. Fiil aslinya adalah dari kata ahabba yuhibbu. Ahabba yuhibbu. Ahabba itu fiil madhi ya. Kemudian yuhibbu fiil mudhari'nya. Sama-sama untuk domir huwa. Ahabba yuhibbu. Yuhibbu. Karena kita makainya yang sekarang dicontoh itu
ana dan di masa sekarang atau masa yang akan datang menjadi dari yuhibbu, iya-nya itu menunjukkan iya ya. Kalau fi'il mudhari'nya untuk domir huwa itu memakai ya. Yuhibbu. Nah, kalau ana menjadi memakai alif jadi uhibbu. Nah, seperti itu. Uhibbu. Bisa dipahami? Insyaallah Ustazah. Nah, Ustazah. Nah, pelajaran kali ini sampai sini dulu ya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian ya yang dapat Ana sampaikan di pelajaran pertama. Nanti kita bertemu lagi di pelajaran ketiga. Ana tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya